Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat karunia taufik dan hidayahnya juara sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabil Mutadin yang disusun langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan kita kalian. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, baik kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang pembicaraan rukun salat yang ketujuh, ialah sujud 2 kali pada setiap rakaat. Karena ditetapkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama, ijma' umat. Hikmah mengulangi sujud 2 kali karena menunjukkan terlebih tawadhu, karena menunjukkan terlebih tawadhu, artinya merendahkan diri. Lagi pula disuruh oleh syarak membaca doa di dalam sujud, dan diterangkan di dalam hadis bahwa doa yang dibaca di dalam sujud selalu diperkenankan. Doa yang dibaca di dalam sujud selalu diperkenankan. Tadinya digabungkan. Maka sayogianya dilakukan 2 kali sujud sebagai tanda bersyukur kepada kemampuan untuk memenuhi tuntunan Allah. Sekurangnya sujud dengan meletakkan kulit dahinya ke tempat sujud, yakni dengan tidak berlapik, dan menetapkan dahinya di tempat sujud sesuai dengan semua syarat sujud,
seperti yang akan dikemukakan kemudian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta famakkil jabhataka minal ardi wala tanaqqur naqran." Apabila engkau sujud, tetapkanlah dahimu di tanah atau di lantai dan jangan sujud seperti ayam mengais-ngais, ya, seperti ayam mengais-ngais jangan. Artinya sujud itu tetap aja jangan digerak-gerak. Kalau mau misalnya digesek-gesek hingga sampai dahinya hitam karena tergesek oleh lantai tanah. Hadis riwayat Ahmad dari Abi Hamid Al-Asadi. Dan dari hadis yang berbunyi innahum syaqqa ilaihi harra Ramadan fi jabhatihim falam yazal syaqwahum. Artinya mereka para sahabat mengadu kepada Rasulullah tentang panasnya pasir pada dahi, ya, karena orang Arab rata-rata apalagi sujud waktu tengah hari, ya, itu apabila sujud di tanah di pasir luar biasa panasnya, sampai sahabat mengadu panas benar oleh Rasul, ya kan? Dan Nabi tidak menghilangkan pengaduan mereka. Jadi di kala sujud di pasir itu luar biasa panasnya dari, ya kan, yang angkat dari, kalau yang panas pasir itu kaki ini, ya kan, kalau pokoknya sih kalau panasan bagi dari, ya, kulitnya harus sensitif. Kalau seandainya tidak wajib membukakan dahi dalam sujud, artinya boleh berlapik kurang. Niscaya Rasulullah menyuruh memberi lapik pada dahi untuk menghindarkan panasnya pasir. Yang hanya boleh berlapik, ya kan, Nabi suruh berlapik karena panas pasir tadi luar biasa, ya kan. Tapi Nabi kadang menghiraukan pengaduan sahabat tadi, ya, padanya saya yang panasan. Artinya dahi ketika sujud tidak boleh ada lapik, ya, walaupun misalnya rambut tidak boleh dibuat. Hikmah yang seperti itu ialah maksud sujud dengan meletakkan kulit anggota yang paling mulia, yaitu dahi, ke tempat yang paling hina, ya, tanah tadi, ya kan, lantai. Ialah bekas kaki pada tempat sujud itu agar menunjukkan kesempurnaan wudu dan tawadhu. Artinya kita menahan diri bujur-bujur, ya kan? Artinya sampai dahi kita ini mencium lantai. Nah, itu hikmahnya, ya kan? Supaya bujur-bujur tawadhu, artinya rendah diri, memendahkan diri di hadapan Allah. Jangan tanggung-tanggung, ya kan? Dahi di sujud tangan ke lantai. Nah, artinya kita tawadhu, artinya rendah diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, tidak tanggung-tanggung, ya kan? Kada alang-alang. Itu maksudnya. Yang akan menambah rasa dekat kepada Allah seperti yang disebutkan dalam hadis. Aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih idza kana sajidan. Artinya sehampir-hampir hamba dengan Tuhannya apabila ia dalam keadaan sujud. Itu dekat benar, ya, berjalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling dekat hamba yang ketika sujud. Kenapa? Karena di situ tawadhu, ya kan, kita merendahkan diri, kadang mempunyai rasa apa-apa, ya. Nah, itu dekat benar. Makanya Nabi menyuruh supaya banyak berdoa ketika sujud itu, apalagi sujud terakhir waktu sholat.
Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Dipahami dalam perintah sujud dengan dalil bahwa kalau bersujud dengan pipi, hidung atau dengan setengah sorbannya tidaklah memadai. Ya, tidaklah memadai. Jadi sujud itu betul-betul dahi, jangan dahi nanti letakkan ke lantai, jangan hidung ke bawah, hidung misalnya bergantung dahi angkat pada sana. Tetapi kalau sujud di atas rambut yang tumbuh di atas dahinya atau pada pertengahan dahinya, maka memadailah sekalipun rambut itu panjang. Artinya ada misalnya tumbuh rambut di dahinya sini akan tumbuh bulu, lalu disujudinya kada apa-apa. Jadi asal dengan rambut ini yang kita tutup ke dahi, nah itu pada saat ini yang berbeda dengan kata kopiah, yang kata kopiah yang apalagi rambut panjang ya, rambut panjang kata kopiah ulang. Jadi nak sujud tuh, nah jadi itu dulu ya, membuka ya kan, sebentar kalian nak sujud, memang itu. Yang kata kopiah, rambut panjang, ya kayak gitu bang ya kan. Syarat sujud itu ada 9 perkara. Syarat sujud itu ada 9 perkara. Pertama, tumakninah di dalam sujud. Tumakninah di dalam sujud. Tidak merasa sujud dengan tidak tumakninah. Arti tumakninah itu jangan bergerak lagi, bentak sujud, jangan nanti gerakan mata sebab, jangan ada lagi gerakan panas tunjuk itu, nah ya kan, tetap jangan bergerak-gerak dengan tumakninah. Kedua, meletakkan sebagian dari kedua lututnya, meletakkan sebagian dari kedua lututnya. Ketiga, meletakkan sebagian telapak tangannya, sebagian telapak tangannya. Keempat, meletakkan sebagian dari perut dari kedua kakinya, meletakkan sebagian dari perut dari kedua kakinya. Tidak memadai dengan tidak meletakkan semua itu pada tempat sujud, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha al-jabhati wal yadaini wal rukbataini wa aqrabil qadamain. Artinya, aku diperintahkan bersujud atas 7 anggota. Nah, jadi sujud itu harus di 7 anggota. Ini hadis nih. Yang pertama dahi, kalau dahi. Telapak tangan, kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Kedua lutut dan kedua ujung jari kaki. Nanti itu orang dahi, dua tangan, telapak tangan, dua lutut, nih jari-jari kaki. Jadi 7. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Nah, jadi sujud itu harus di 7 anggota itu tadi. Kalau salah satunya misalnya kakinya terangkat satu, kada sah sujudnya. Kalau misalnya ada tanda sujud, lalu batisnya angkat seperti ini, kada tergantung ke lantai, berarti sujudnya ada tidak sah. Atau misalnya sujud cuma hidungnya cuma satu, dahi kada, koler legat dahi, nah misalnya ya kan, dahi koler legat, lalu
harus hitungnya sedikit mana tergantung ada satu. Jadi harus sujud di 7 anggota. Jadi ya, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ibu jari kaki. Bukan jari-jari kaki lah, ya, sebagian jari-jari kaki. Kemudian yang kelima, syarat sujud, menekan kepala ke tempat sujud, menekan kepala ke tempat sujud, ditekan, jangan dihingik. Boleh kita nggak paham apa bahasa bahasanya dihingik. Kalau sujud di atas kapas, wajib menekan dahinya sampai kelihatan bekas dahi. Kalau sujud di kapas, karena misalnya sujud di kapas atau di pusat, wajib menekan dahinya sampai kelihatan bekas dahi tadi, ya kan? Dan bekas ini dapat dilihat pada tangan kalau tangan diletakkan di bawah kapas. Sedang menekan anggota yang enam, tidaklah wajib. Artinya pada dahi yang ditekan tangan biasa saja, jangan lutut, ibu jari kaki itu kalau sudah ditekan biasa saja. Yang tekan lutut dan dahi kita ditekan, dihingik, jadi kita apa? Ditekan. Inilah yang dipegangi oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, oleh Syekh Khatib Syarbaini di dalam kitabnya Mughni, dan oleh Syekh Rahli di dalam kitabnya Nihayah. Berbeda dengan apa yang dipegangi oleh Syekhul Islam di dalam kitabnya Syarah Minhaj. Ya, ada sama, beda. Karena tidak membungkuk melainkan karena hendak sujud. Tidak membungkuk melainkan karena hendak sujud. Syaratnya ya. Karena itu kalau jatuh tertiara, ya, kalau jatuh tertiara dari i'tidal dan mukanya tepat di atas sujud tanpa dikehendakinya, maka tidaklah memadai yang seperti itu sebagai sujud. Jadi harus betul-betulnya badan itu ada sujud. Kalau misalnya karena terjatuh aja langsung sujud, tidak bisa, ya, langsung apa diniatkan, artinya di kosongnya. Memang itu ada sujud. Maka wajib berdiri kembali, i'tidal dan tumaninah, kemudian sujud. Ini orang yang terjatuh tadi, pas i'tidal, ya kan, makanya terpleset kubur. Langsung kalau dia kalau selanjutnya sujud ada bisa karena kita terpleset jatuh, ya kan, harus berdiri lagi ujung-ujung sujud. Syekh Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya yang bernama Tuhfah, dikeluarkan dari kata 7 dari i'tidal ialah dikeluarkan dari kata jatuh dari i'tidal ialah terjatuh dari membungkuk ke tempat sujud, umpamanya memulai membungkuk dalam melaksanakan sujud tiba-tiba terjatuh dan mukanya tepat pada tempat sujud. Tidaklah mengapa karena yang seperti itu tidak menghilangkan dari maksud sujud. Kata bapaknya dari sini siapa tadi? Syekh Ibnu Hajar
hendak sujud juga, saya terpleset, ya kan? Tapi memangnya hendak sujud juga. Ada bapak di sini langsung sujud. Yang tadi itu ada bapak, itu terpleset, ya kan? Belum hendak sujud lagi sebenarnya, dia baru terpleset tergol, tergol juga. Lalu sujudnya selanjutnya, ada bisa itu di sini, ya kan? Diulang lagi berdiri. Tetapi kalau terjatuh yang dahinya terkena tempat sujud dengan tujuan untuk memperkuat tubuh dalam posisi itu, atau terjatuh miring kemudian terbalik dengan tujuan membetulkan tubuhnya dan dahinya tepat di tempat sujud, maka dalam bentuk ini kalau tidak dikosongkan mengubah tujuan dari sujud, tidaklah batal sholatnya. Maka dalam bentuk ini kalau tidak dikosongkan mengubah tujuan dari sujud, tidaklah batal sholatnya. Tetapi kalau dikosongnya mengubah tujuan dari sujud, batallah sholatnya. Dan yang seperti itu tidak memadai sebagai sujud. Dalam dua bentuk yang dikemukakan di atas, karena ada hal yang menghilangkannya dari sujud, maka hendaklah dikembalikan sujudnya, tetapi sesudah mengangkat kepala pada bentuk pertama dan sesudah duduk pada masalah kedua, dan jangan berdiri, dan jika berdiri batallah sholatnya jika tahu akan haramnya dan disengajakan. Kalau terbalik dengan niat sujud atau tidak diniatkan apa-apa, atau berniat sujud dan membetulkan tubuhnya, maka memadailah sujudnya. Kemudian yang ketujuh, syaratnya meninggikan punggung dari kepala. Jadi punggung ditinggikan dari kepala. Jangan sama rata ya. Jadi ditinggikan punggung kepala ke bawah. Kalau kepalanya lebih tinggi dari punggungnya atau sama rata keduanya, tidaklah memadai sujudnya karena bukanlah dinamakan sujud. Ya, katakanlah rata misalnya, berapa saja kira-kira ratanya, ya. Jadi ditinggikan punggung dari kepala, jangan sama rata. Jangan sama rata, jangan. Permasalahannya kalau seorang tersungkur sedang mukanya ke tempat sujud serta kedua kakinya dianjurkannya, ya. Tetapi kalau bersolat ke dalam perahu, layar yang sedang berlayar dan tubuhnya miring sehingga tidak dapat meninggikan punggungnya karena tubuhnya miring, dalam keadaan ini boleh bersolat seadanya dan sholatnya sah. Kalau misalnya sholat di kapal, apa? Misalnya kapal tinggi, punggung santung, berapa? Ya, ada alasan. Namun ia wajib mengulang sholatnya karena yang seperti itu sekalipun uzur namun jarang terjadi. Seorang yang menderita penyakit sehingga tidak dapat meninggikan punggungnya,
hendaklah sujud menurut kemampuannya. Jadi misalnya ada penyakit, nanti karena kalau meninggikan punggung sakit misalnya meninggikan, dia kada apa seadanya, ya semampunya. Itu kan ada alasan namanya sujud. Disebutkan di dalam kitab Raudah, dan bukan kalau seorang tidak dapat sujud dan hanya dapat sujud di atas bantal atau sesuatu yang serupa itu, maka wajib bersujud di atas bantal dan dengan meninggikan punggungnya dari kepalanya, dan kalau tidak dapat melaksanakan yang seperti itu, maka sujudlah seadanya. Karena namanya hawa ditinggikan punggung dari tetapnya meninggikan punggungnya. Dan apa bedanya dengan hawa? Ya kan? Karena sujudnya sudah di atas bantal, pasti tidak tingginya. Nah, ada apa aja di sini? Itu ada berdasarkan ada usul namanya, ya kan? Nah, kalau hawa sujud, kalau tanpa pakai bantal. Syekh Ali berkata yang seperti itu sunat saja, bukan wajib, karena tidak dapat sujud di atas sesuatu yang di bawahnya yang dapat bergerak. Kalau tubuhnya bergerak, ya kan, baik berdiri maupun berduduk seperti ujung sorban, lengan baju, karena yang seperti itu sama dengan sebagian dari tubuhnya. Artinya waktu kita sujud itu kada boleh sujud kalau misalnya kita pakai serban, ya kan, pakai serban misalnya Pak, berdiri di kulo misalnya. Lalu ketika kita sujud, tambah yang di pasujudan kita, kalau kita sujud di situ kada boleh, karena bergerak untuk bergerak juga, ya kan. Lain halnya misalnya kalau kada bergerak, kita naik misalnya panjang serbannya naik panjang, jadi kita atas itu kita naik kita bergerak ada apa-apa. Tapi kalau ikut bergerak lalu kita sujud di situ, nah berarti itu ada sah, sama dengan kita sujud di anggota tubuh kita, ada sah. Jadi harus jangan bergerak ketika kita bergerak yang kita sujudi tadi. Kalau misalnya sujud di atas serban, mas dipakai sendiri nanti. Ketika kita sujud, pandang ke bawah sini sejak sujudi, nah kepada sah. Pada saat sujudnya seperti itu. Kalau sujud di atas yang seperti itu dengan sengaja dan tahu akan haramnya, maka batallah sholatnya. Dan jika tidak tahu hukumnya, maka sholatnya tidak batal, tetapi wajib mengulang sujudnya. Kalau sesuatu yang melekat pada tubuhnya tidak ikut bergerak, kalau tubuhnya bergerak seperti ujung kain yang panjang, maka tidaklah batal sholatnya, karena hukumnya bercerai dari tubuhnya. Jadi yang membaca itu ada bergerak ketika kita berdiri, ya kan, ketika kita rukuknya lupa bergerak, itu kada apa-apa, jadi sujudi. Tetapi kalau yang bergerak dua, itu kada bisa disujudi. Dikeluarkan dari kata yang dibawa pada tubuhnya seperti sujud atas tempat tidur, seperti sujud di atas tempat tidur yang bergerak. Kalau tubuhnya bergerak tidaklah mengapa. Ini sujudnya misalnya di tempat tidur, ya. Apabila bergerak juga, tapi tempat tidur ada apa-apa kada dipakai.
Boleh sujud di atas kayu yang dibawa di tangannya, atau kipas, atau sapu dan sebagainya. Boleh sujud di atas kayu yang dibawa di tangannya, atau kipas, atau sapu dan sebagainya. Ada sembahyang bisa membawa kipas kan? Ketika anak sujud, diangkatnya kipas deh. Ada wakil presiden jangan ada bicara dari tubuhnya karena mentah, atau sapu tangan misalnya. Ada wakil presiden. Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli berbeda pendapat tentang sesuatu yang bergerak karena tubuhnya ikut bergerak. Apakah yang dimaksudkan? Apakah yang dimaksudkan bergerak di sini ialah bergerak dengan sendirinya tanpa digerakkan? Inilah arti yang dipegangi oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Ataukah yang dikehendaki bergerak itu ialah bergerak dengan dirinya atau digerakkan? Inilah yang dipegangi oleh Syekh Ramli di dalam kitabnya yang bernama Nihayah. Sesuai dengan yang dipegangi oleh Syekh Ibnu Hajar, kalau seseorang bersolat sedang solatnya itu dalam keadaan duduk dan sujud di atas sesuatu yang melekat pada tubuhnya, dan kalau tubuhnya bergerak maka sesuatu tadi tidak ikut bergerak. Itu pendapat Ibnu Hajar. Artinya sujudnya tadi di sesuatu yang melekat pada tubuhnya, tetapi kalau ketika dia bergerak, ini kalau bergerak sesuatu tadi itu pada apa? Jangan yang kada boleh apabila tubuhnya bergerak juga. Tetapi jika sholat berdiri kemudian bergerak sesuatu tadi ikut juga bergerak, memadailah sujudnya dan sahlah sholatnya. Itu dia Ibnu Hajar. Dan sesuai dengan apa yang dipegangi oleh Syekh Ramli, tidak memadai sujud di atasnya karena bersujud di atas sesuatu yang melekat pada tubuhnya yang dapat bergerak kalau tubuhnya bergerak. Jadi ada beda pendapat ya antara Syekh Ramli dan Ibnu Hajar. Sekong pada maksa ada dan sekong pada boleh ya. Siapa? Baru ya. 6 menit lagi kan berarti 6 menit lagi sadar ya. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Jadi ingat tadi waktu kita sujud ya kan harus kita sujud di 7 anggota, dari 2 tangan, 2 lutut dan jari-jari kaki keduanya. Sampai sini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan mampu semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kita, guru-guru kita dan kamu musliman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, berkah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita kepada husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah dan tidak mohon maaf dan akhir mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi